Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Muhammad Airas dari Prodi Manajemen semester 3 dengan nomor induk mahasiswa 289215037. Nah, di dalam aplikasi komputer dengan dosen pengampu Pak Joni Tesmanto SOS MM. Yaitu saya akan membahas tentang aplikasi komputer untuk menunjang ujian tengah semester 3. Aplikasi komputer mempunyai definisi, yaitu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Biasanya dibandingkan dengan perangkat lunak, sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tetapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas langsung menerapkan yang menguntungkan pengguna. Nah, di sini juga aplikasi komputer mempunyai makna, yaitu program yang ditulis menggunakan suatu bahasa pemrograman, yaitu yang berbentuk kode-kode dan disusun secara logis yang hanya dapat dimengerti oleh suatu komputer. Di dalam aplikasi komputer mempunyai fungsi, yaitu dalam suatu bahasa pemrograman dan dipergunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Lalu diciptakan untuk memudahkan penggunanya, yaitu manusia untuk mengerjakan suatu kegiatan, perhitungan, mengolah data, editing, dan analisis dengan sebuah komputer. Lalu fungsi selanjutnya yaitu untuk menyelesaikan masalah sesuai kebutuhan penggunanya, yaitu user, atau melakukan pekerjaan sesuai dengan perintah user. Nah, itu adalah suatu fungsi aplikasi komputer. Nah, lalu di sini juga ada jenis-jenis aplikasi komputer, yaitu aplikasi internet. Nah, aplikasi ini memudahkan aktivitas di internet, contohnya email, Google, dan Yahoo. Nah, lalu jenis selanjutnya adalah aplikasi perkantoran. Aplikasi ini contohnya adalah Microsoft Office untuk menyediakan layanan pekerjaan di kantor. Lalu ada aplikasi grafis, yaitu aplikasi ini memiliki fungsi untuk membuat desain maupun mengedit foto, contohnya Corel Draw. Lalu jenis selanjutnya aplikasi programming, yaitu aplikasi ini dibuat secara khusus untuk membuat perangkat lunak, contoh Visual Basic. Lalu jenis selanjutnya ada aplikasi multimedia, yaitu aplikasi umumnya digunakan untuk mendukung dan menggabungkan sebuah informasi, contohnya IMP3. Nah, lalu ada jenis aplikasi games, merupakan aplikasi yang berbentuk permainan yang bisa dimainkan di dalam suatu komputer. Itu adalah jenis-jenis aplikasi komputer. Lalu selanjutnya saya akan membahas pengoperasian dasar Microsoft Office Word. Nah, Microsoft Office Word ini merupakan perangkat lunak andalan Microsoft yang bekerja sebagai pengolah kata. Banyak fasilitas dalam perangkat lunak ini yang mampu menjunjung berbagai keperluan bagi para penggunanya, mulai dari pengetikan teks, penyusunan naskah atau proposal pun, laporan surat kabar, sampai dengan fax. Lalu Microsoft Word merupakan program pengolah kata yang cukup lengkap dan lebih otomatis. Bahkan perintah dan fungsi yang disediakan oleh software ini menunjang berbagai keperluan mulai dari pengetikan atau penyusunan naskah biasa, laporan, surat kabar, sampai dengan fax
Fax. Microsoft Word 2007 merupakan salah satu aplikasi yang disediakan dalam Microsoft Office 2007. Berbeda halnya dengan Microsoft Word 2003. Microsoft Word 2007 memiliki beberapa keunggulan dan kemudahan dalam membantu kita mengerjakan pekerjaan tulis-menulis. Misalnya menulis dokumen, surat, template, kartu nama, brosur, dan lain-lain dengan baik. Lalu di dalam Microsoft Office Word 2007 juga ada hotkey, yaitu shortcut, berupa kombinasi beberapa tombol tertentu pada keyboard yang menyebabkan program aplikasi yang sedang berjalan untuk melakukan suatu proses tertentu. Nah, lalu ada toolbar yang disebut dengan ribbon ya. Pada Microsoft Word 2007, perintah-perintah sudah ditampilkan dalam grup-grup terpisah. Lalu ada rule margin atau indent ya, digunakan untuk mengatur batas kiri dan batas suatu halaman. Lalu ada first line indent, yaitu digunakan untuk mengatur posisi huruf pertama pada setiap awal paragraf. Lalu ada hanging indent, digunakan untuk mengatur posisi huruf setelah baris pertama pada suatu paragraf. Lalu ada left indent, digunakan untuk mengatur batas kiri untuk semua teks. Lalu ada right indent, yang digunakan untuk mengatur batas kanan untuk semua teks. Nah, di dalam cara pengoperasian dasar Microsoft Office Word, kita dapat membuka Microsoft Office Word ya dengan dua cara, yaitu double klik icon Microsoft Word pada desktop, lalu klik Start, Programs, Microsoft Office, lalu ada Microsoft Office Word 2007 ya. Lalu misalkan kita membuat dokumen baru ya, jika kita akan baru memulai pengoperasian Microsoft Word, biasanya akan langsung ditampilkan dokumen kosong yang siap untuk ditulis. Namun, jika komputer tidak secara otomatis menyediakan dokumen kosong, ada dua cara yang dapat menjadi alternatif dalam membuat dokumen baru, yaitu tekan Alt plus F, lalu New, lalu blank dokumen, lalu tekan Ctrl N pada keyboard. Nah, itu untuk membuat dokumen baru. Lalu untuk membuat dokumen file yang sudah tersimpan nih, ada beberapa cara untuk membuka file yang tersimpan dalam folder komputer kalian, antara lain tekan Alt dan F, lalu klik Open, dan tekan Ctrl O pada keyboard ya. Dari ketiga cara di atas akan menghasilkan tampilan kotak dialog Open File, lalu pilih file yang diinginkan oleh kalian. Lalu dibuka dengan menentukan letak foldernya terlebih dahulu, lalu klik tombol Open. Maka file yang dipilih akan dibuka oleh Microsoft Office Word ya. Lalu untuk menyimpan dokumen setelah memulai penulisan sebuah dokumen sedapat mungkin dilakukan penyimpanan. Hal ini bertujuan untuk menghindari dari hilangnya dokumen. Jadi kalian akan menyimpannya ya. Tekan Alt F, lalu Save As, lalu klik icon Save pada ribbon ya. Tekan Ctrl S pada keyboard, yaitu untuk menyimpan dokumen supaya tidak hilang dokumennya. Kemudian akan ditampilkan kotak dialog Save As. Nah, lalu ketika nama file dokumen Anda dan klik Save As, jadi dokumen Anda akan tersimpan ya. Lalu
Untuk menutup file gimana nih di dalam dokumen, yaitu tekan F, lalu close, lalu klik icon pada ribbon. Ya. Lalu selanjutnya saya akan membahas untuk pengoperasian dasar Microsoft Office PowerPoint. Nah, Microsoft Office PowerPoint mempunyai arti atau definisi adalah merupakan salah satu program untuk mempermudah dalam menyusun sebuah presentasi yang efektif hingga yang profesional. Microsoft PowerPoint dapat membantu sebuah pemikiran atau ide dan gagasan menjadi lebih menarik dan jelas tujuannya jika dipresentasikan karena akan membantu dalam pembuatan slide, outline, presentasi, menampilkan slide yang dinamis, menarik, dan semaunya itu dimudah ditampilkan di layar monitor LCD maupun proyektor komputer. Nah, itu untuk pengoperasian dasar Microsoft Office PowerPoint. Nah, dalam ini mempunyai cara pengoperasian dasar Microsoft Office PowerPoint. Itu klik tombol Start, kemudian klik All Program, klik di dalam klik folder Microsoft Office, lalu klik tombol Microsoft PowerPoint seperti pada gambar berikut ya. Nah, kita dapat contohnya melihat itu Microsoft Office PowerPoint, tinggal diklik saja. Lalu menyisipkan slide baru. Nah, caranya ketika pertama kali Anda menjalankan Microsoft PowerPoint secara otomatis akan muncul slide baru yang masih kosong dan siap diisi dengan teks, gambar, grafik, tabel, video, dan lain sebagainya. Untuk membuka slide baru, Anda biasa melakukan salah satu langkah berikut ini ya. Klik tab Home, lihat pada grup slide, lalu kemudian klik anak panah ke bawah, kemudian pada new slide, lalu klik salah satu slide yang Anda inginkan. Lalu bentuk tampilan slide. Nah, Anda dapat menggunakan beberapa bentuk tampilan antara lain tampilan normal dan slide sorter. Kedua bentuk tampilan ini akan memudahkan Anda saat mengakses dan memodifikasi slide yang sedang dirancang, ya. Nah, lalu untuk mengaktifkan slide yang akan diedit-edit nih ya, klik tab View, lalu lihat pada sisi grup presentasi View, klik icon normal hingga berbentuk tampilan slide tampak seperti pada gambar di samping. Nah, berikut untuk mengaktifkan slide yang akan diedit ya, lalu klik pada slide thumbnail yang terdapat di sisi sebelah kiri layar ya. Lalu untuk menyimpan slide nih ya, adalah klik Office button, lalu klik Save dan atau Ctrl S jika dalam keyboard untuk membuka katalog dialog Save As seperti yang ditunjukkan di contoh di atas ya. Lalu tentukan folder tempat penyimpanan filenya Anda ya. Lalu di dalam file itu tinggal diedit, misalkan aplikasi komputer. Nah, itu untuk menyimpan slide. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang mengelola grafik, table, shapes, diagram, clip art, dan gambar. Nah, di sini menyisipkan dan memodifikasi table pada slide, yaitu A. Menambahkan tabel dalam presentasi di bawah ini adalah langkah-langkah dalam menambahkan tabel pada program aplikasi PowerPoint, yaitu kalian buka file, lalu presentasi misalnya Pak, nah, lalu klik icon pada menu Home, lalu pilih New Slide, lalu pilih Blank, lalu klik tab pada menu Insert, pilih Table, lalu Insert Table ya, supaya kolomnya bertambah. Lalu pada kotak dialog yang tampil, kalian isikan pada number of column ya.
Itu untuk menyisipkan dan memodifikasi tabel pada slide. Lalu kemudian kalian pilih baris pertama pada tabel. Lalu klik tab menu layout. Lalu pilih merge cell, yaitu untuk menambahkan sel ke samping. Lalu ketikkan tabel distribusi perawatan anggrek misalnya kan ya. Nah, ini contoh tabelnya ya. Lalu klik pada icon size 28, klik pada icon paragraph alignment, lalu enter ya. Nah, mengatur format tabel dalam presentasi. Di bawah ini adalah langkah-langkah untuk mengatur format tabel dalam presentasi, yaitu kalian aktifkan pada tabel distribusi perawatan anggrek, lalu klik tab pada menu desain, lalu pilih table style, lalu pilih jenisnya. Ya, ada tema style 1, kalian pilih temanya. Nah, di sini juga ada menyisipkan dan memodifikasi grafik pada slide. Di bawah ini adalah langkah-langkah dalam menambahkan grafik pada presentasi pada PowerPoint. Adalah sebagai berikut. Misalkan kalian klik tab pada menu home, lalu kalian pilih new slide, lalu pilih blank ya, sehingga akan muncul slide baru. Lalu klik pada tab menu insert, lalu pilih chart ya. Menyisipkan memodifikasi gambar clip art shapes pada slide, yaitu menambahkan gambar dalam slide presentasi. Adapun langkah-langkah dalam menambahkan gambar dalam slide presentasi yaitu sebagai berikut. Contohnya aktifkan slide 1, lalu ganti layout menjadi to consent ya, lalu letakkan kursor kalian berada pada text box yang kosong, lalu klik pada tab menu insert, lalu pilih picture, dan kalian pilih gambar yang akan pada folder sample picture. Lalu kalian pilih waterfall, lalu kemudian klik tombol insert ya. Lalu aktifkan pada gambar kalian, masukkan klik nih, tinggal diklik pada tab menu format, lalu pilih picture style, lalu pilih reflected round rectangle ya di dalam komputer kalian. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengelola animasi sound dan movies dengan interaktif. Nah, di sini ada menambah animasi dalam presentasi ini. Buka kembali file, misalkan tugas modul 1, contohnya itu. Aktif. Nah, kalian tinggal aktifkan teks tombol of voice, lalu klik tab menu animasi, lalu klik custom animasi. Nah, yang ketiganya itu pada kotak dialog yang muncul, klik icon menu add effect, lalu extend, lalu klik box. Nah, kemudian klik kembali icon menu add effect, lalu emphasis, lalu grow atau shrink ya. Lalu klik kembali icon menu add effect atau pilih motion pad lalu down. Nah, untuk klik kembali icon menu add effect lalu exit atau fly out atau keluar ya. Kemudian tekan tombol F5 pada keyboard. Jadi coba Anda klik tombol mouse Anda sekali, perhatikan animasi yang muncul, kemudian klik kembali mouse Anda untuk melihat animasi yang lainnya. Itu untuk memilih animasi lainnya ya. Lalu mengatur animasi dalam presentasi berjalan secara otomatis nih ya. Kalian dapat melakukan dengan cara klik kembali teks tombol of face yang telah kita beri animasinya. Klik pada bagian start, lalu ganti menjadi after previews. Kemudian coba Anda lakukan untuk efek menu yang lainnya. Kemudian setelah selesai simpan kembali dokumen Anda, kemudian tekan tombol F5 pada keyboard. Nah, sekarang lihat perbedaan animasinya ya di dalam presentasi tersebut.
Lalu mengatur perpindahan slide berjalan secara otomatis ya, yaitu dengan menggunakan file misalkan tugas modul 1 ya, klik tab menu animasi, kemudian hilangkan centang pada pilihan on mouse klik dan centanglah pilihan automatic ya after, kemudian tekan tombol F5 di dalam komputer Anda untuk menjalankan presentasi Anda. Kemudian tekan tombol F5 untuk menjalankan presentasi Anda. Lihat perubahannya sekarang. Perpindahan slide telah berjalan secara otomatis. Lalu menambah file video ke dalam slide. Buka kembali file, misalkan tugas modul 1, aktifkan slide 5, kemudian klik tab, menu insert, movie, yaitu movie from clip organize ya. Pada kotak dialog yang muncul, double klik file video yang akan diambil, misalkan bisnis, gear, atau people. Kemudian tekan tombol Ctrl S, yaitu untuk menyimpan ya. Dan jalankan kembali presentasi Anda dengan menekan tombol F5. Lalu menambah file sound ke dalam slide. Contohnya itu buka kembali file tugas modul 1, misalkan aktifkan slide 5, kemudian klik tab menu insert, lalu sound from clip organize ya. Pada kotak dialog yang muncul, double klik file sound yang akan diambil. Jadi kan harus double klik ya, misalkan captures. Kemudian pada kotak dialog navigasi yang muncul, klik tombol automatic ya, agar sound berjalan secara otomatis ketika presentasi dijalankan ya. Kemudian tekan tombol Ctrl S dan akan menjalankan kembali presentasi Anda dengan menekan tombol F5. Lalu kalian perhatikan perbedaannya, yaitu menambah file sound ke dalam slide. Lalu menambah file sound ke dalam slide itu, contohnya itu di dalam file tugas modul 1. Aktifkan slide 5, lalu klik menu insert, lalu sound from clip organize. Nah, pada kotak dialog yang muncul, double klik file sound yang akan diambil. Misalkan captures, kemudian pada kotak dialog navigasi yang muncul, klik tombol automatic ya, agar sound berjalan secara otomatis ya ketika presentasi dijalankan. Kemudian tekan Ctrl S dan jalankan kembali presentasi Anda dengan menekan tombol F5. Perhatikan kalian untuk perbedaannya, yaitu untuk menambah file sound ke dalam slide. Lalu saya akan membahas membuat surat otomatis dengan mail merge ya. Mail merge merupakan salah satu fitur dalam Microsoft Word untuk membuat tulisan dalam jumlah banyak berdasarkan informasi yang disimpan dalam daftar, database, atau spreadsheet ya. Membuat mail merge sangat mudah, namun tidak semua pengguna tahu caranya. Jika pengguna dapat membuat mail merge, maka pengguna bisa dengan mudah menghasilkan berbagai jenis dokumen dalam format yang sama, lebih cepat dan praktis. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Buka Microsoft Word, lalu klik mailing dan pilih opsi menu Start Mail Merge. Lalu pilih format dokumen yang ingin dibuat seperti surat atau email. Selanjutnya, buat dokumen utama sesuai dengan format dokumen yang dipilih sebelumnya. Lalu jika dokumen utama telah selesai dibuat, klik menu mailing dan klik opsi menu select ya, receipt bin untuk memilih penerima dokumen utama. Selanjutnya, jika pengguna telah menyiapkan folder file
sumber data penerima, dokumen utama, maka pengguna cukup mengklik opsi Use on existing list, lalu pilih file sumber data, lalu klik Open untuk membukanya. Nah, pengguna akan melihat dialog box Open Workbook. Pilih file sumber data yang digunakan dan klik OK, yaitu untuk membuka surat otomatis dengan mail merge. Ya, lalu membuat surat otomatis dengan mail merge. Ya, setelah dokumen utama terhubung dengan file sumber data, atur tata letak dokumen utama dan file sumber data agar sesuai dengan cara pada dokumen utama. Arahkan kursor di tempat yang sesuai untuk diisi data. Kemudian klik pada opsi menu Insert Merge File dan pilih opsi yang sesuai dengan file sumber data yang diinginkan. Nah, jika sesudah selesai, periksa hasil dokumen utama yang telah dibuat dengan cara mengklik pada opsi Preview Result. Ya, jika hasil dokumen utama telah selesai, pengguna bisa langsung menyimpan file dengan mengklik menu Mailing, lalu pilih opsi Finish dan Merge. Setelahnya, pengguna akan melihat 3 opsi menu yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan, yaitu Edit Individual Dokumen untuk menyimpan file dengan file sumber data dalam bentuk dokumen Microsoft Word baru. Nah, dari semuanya yang sudah saya bahas mempunyai kesimpulan, ya, bahwa aplikasi komputer merupakan sekumpulan data yang disimpan dan diatur oleh komputer dan dapat berupa program untuk menjalankan suatu perintah. Sedangkan program merupakan serangkaian instruksi atau aplikasi yang ditulis untuk melakukan sesuatu fungsi yang spesifik, ya, pada komputer. Penggunaan software dan program dalam dunia kerja seperti software Microsoft Office, CorelDRAW, Photoshop yang banyak digunakan dalam dunia kerja untuk membuat maupun desain grafis. Sekian pembahasan di dalam mata kuliah aplikasi komputer kali ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.